Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur memuji Tuhan, kita boleh memasuki minggu pertama di bulan November. Dan hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan khotbah serial kita tentang buah roh. Hari ini kita akan berbicara tentang tema kesetiaan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih pagi hari ini kami diberikan waktu lagi untuk kami belajar dari firman-Mu. Kami mohon supaya melalui pembacaan firman Tuhan, melalui khotbah pada hari ini kami boleh diberkati dan kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan yang kami dengar. Bukan hanya memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan itu secara nyata, secara praktis dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang kita baca terambil dari Galatia pasalnya yang kelima, ayat ke-22 sampai 23. Galatia pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Bagian yang kedua dari Mika pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Mika pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8. "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam 2 bulan ini kita terus-menerus belajar tentang khotbah yang berkaitan dengan buah roh, dan kita belajar pada hari ini satu topik lagi tentang kesetiaan. Kalau kita mengingat atau pernah menyaksikan pemberkatan pernikahan di sebuah gereja, maka di dalam liturgi pemberkatan pernikahan itu akan ada janji nikah, janji pernikahan. Masing-masing mempelai mengucapkan janji kesetiaannya kepada pasangannya. Atau pada waktu seseorang dibaptis atau diteguhkan peneguhan sidi, maka orang-orang tersebut juga mengucapkan janji setia kepada Tuhan dan kepada gereja. Pada sisi yang lain juga ada seorang prajurit yang mengucapkan sumpah prajurit atau kesetiaannya kepada kesatuan atau kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Masing-masing menyatakan, mengungkapkan janji kesetiaannya kepada seseorang atau ke lembaga tertentu. Atau mungkin kita juga pernah mendengar slogan NKRI harga mati. Slogan ini juga menunjukkan bagaimana seseorang akan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia, akan setia kepada dasar yang membentuk negara Kesatuan Republik Indonesia, akan setia terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia, akan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semua hal itu berbicara tentang kesetiaan, pernyataan tentang setia. Pertanyaannya adalah, apakah orang-orang atau lembaga-lembaga yang tadi saya sebutkan itu sesudah mengucapkan janji setia itu mereka tetap setia? Kemungkinannya tidak. Ada orang yang janji setia pada waktu pernikahan tapi kemudian faktanya mereka bercerai. Ada orang yang mengucapkan janji setia kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, bahkan setia melayani gereja, pada akhirnya kemudian justru berpindah keyakinan atau kepercayaan. Ada seorang prajurit yang berjanji setia mengucapkan sumpah prajurit tapi ternyata disersi atau melanggar disiplin keprajuritan sehingga kemudian dikeluarkan dari kesatuannya, dipecat dari kesatuannya. Ada orang yang mengucapkan janji setia terhadap NKRI tapi kemudian memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan adalah sesuatu yang sangat penting. Dan mengutip tadi apa yang dinyatakan oleh Mika dalam pasalnya yang ke-6 ayat 8, Mika 6 pasalnya yang ke-8. Apakah yang dituntut daripada umat Tuhan? Yang dituntut adalah mencintai keadilan atau berlaku adil, mencintai kesetiaan dan rendah hati di hadapan Tuhan. Sesuatu yang diinginkan dari seseorang adalah kerendahan hati, keadilan, kebenaran, dan juga kesetiaan. Nah, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, kenapa orang-orang Israel diminta untuk setia kepada Tuhan? Kenapa mereka diminta untuk taat patuh kepada Tuhan? Karena berulang kali memang orang-orang Israel berlaku tidak setia kepada Tuhan. Mereka seringkali memberontak kepada Tuhan. Mereka seringkali tidak mentaati kebenaran firman Tuhan. Maka kemudian mereka terus-menerus harus diingatkan bahwa mereka harus terus-menerus berlaku setia, mereka harus terus-menerus patuh dan taat kepada Allah, patuh dan taat kepada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Nah, hari ini dalam terang perjanjian baru, khususnya kitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 tentang buah roh, maka kesetiaan itu ada sesuatu yang dihasilkan oleh karena pertolongan Roh Kudus yang kita terima ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk berlaku setia, menghasilkan buah roh, kesetiaan dalam kehidupan kita. Apakah ide utama dari kesetiaan itu? Apakah arti setia, kesetiaan yang dimaksudkan dalam bagian firman Tuhan yang kita baca secara khusus buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat 22 tadi? Ide utamanya adalah bahwa orang yang setia itu adalah orang yang dapat dipercayai. Orang yang setia adalah seorang yang dapat dipercayai. Orang yang setia adalah orang yang setia, taat, patuh kepada Tuhan. Orang yang setia kepada orang lain atau kepada atasannya. Orang yang setia adalah seorang yang berpegang teguh pada janji. Orang yang berpegang teguh pada sebuah prinsip. Orang yang berpegang teguh pada sebuah kebenaran. Orang yang setia adalah orang yang patuh dan taat. Paling tidak ini adalah gambaran-gambaran yang bisa terungkap dari arti menurut Kamus Bahasa Indonesia, maupun juga sebetulnya juga terungkap keluar dari kitab Galatia pasal 5 ayat 22 yang kita baca tadi tentang kesetiaan. Apa yang kita bisa pelajari pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus melalui bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, kesetiaan itu bersifat kualitatif dan bukan hanya kuantitatif. Kesetiaan itu bukan hanya dilihat dari sisi frekuensi kita melakukan sesuatu hal. Dari seringnya kita melakukan sesuatu hal baru orang itu bisa disebut sebagai orang yang setia. Tetapi kesetiaan itu juga dilihat dari kualitas dari perbuatan yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Bukan karena seringnya kita melakukan sesuatu baru kita kemudian disebut sebagai orang-orang yang setia, tetapi dari kualitas yang kita hasilkan dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Contoh misalnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang mungkin saja dia bisa tiap hari pergi, tiap minggu dia beribadah ke gereja. Terus-menerus dia sering kali beribadah di gereja, aktif. Kalau dihitung dari banyaknya jumlah minggu dalam satu tahun, mungkin dalam seluruh minggu dia hadir, atau mungkin kalau absen dia 1-2 kali absen. Apakah orang yang terus-menerus beribadah tiap minggu langsung bisa kita katakan sebagai orang yang setia? Dihitung dari sisi banyaknya dia beribadah, mungkin orang akan berkata orang itu adalah orang yang setia. Tetapi kalau kemudian kita melihat lebih lanjut dari kehidupannya tiap-tiap hari, apakah dia adalah orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap hari? Apakah dia adalah orang yang bisa dipercayai dalam perkataannya, dalam perbuatan selain ketika dia beribadah di hari Minggu? Apakah dia adalah orang yang setia, tetap bertahan dalam iman ketika berada dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam pencobaan, dalam penderitaan? Sekali lagi, kesetiaan seseorang tidak semata-mata diukur dari seringnya dia melakukan sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan.
tetapi kualitas kehidupan yang dia hasilkan. Orang dikenal dari buah yang dihasilkan. Kalau kita melihat pernyataan di kitab Wahyu tentang jemaat di Smyrna, penegasan untuk jemaat di Smyrna itu setia sampai mati. Setia meskipun mengalami penderitaan, kesusahan, penganiayaan dari kekaisaran Romawi. Jemaat di Smyrna menjadi jemaat yang mendapatkan pujian meskipun dalam keterbatasan mereka, dalam penderitaan mereka, tetapi mereka adalah orang-orang yang setia, jemaat yang setia, dan mereka terus diminta untuk setia sampai mati. Dan salah satu teladan adalah penatua atau pimpinan jemaat, gembala dari jemaat di Smyrna adalah Polikarpus. Ketika dia diminta, ditekan untuk menyangkali Yesus Kristus, tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia justru berkata, puluhan tahun aku mengabdi melayani Yesus Kristus dan tidak pernah sekalipun dia mengecewakanku. Masakan aku sekarang harus menyangkali dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku? Dia lebih rela disiksa, dia lebih rela dibakar, dia lebih rela mengalami penganiayaan daripada harus menyangkal imannya. Polikarpus adalah gambaran dari orang yang setia kepada Allah, kepada Yesus Kristus. Dia murid langsung dari Yohanes. Dan dia adalah orang yang setia, dan itulah contoh teladan dari jemaat di Smyrna. Bukan hanya kuantitas, tetapi kualitas. Kualitas yang ditunjukkan oleh Polikarpus menunjukkan dia adalah orang yang setia. Buah yang dihasilkan dari kehidupannya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang setia. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang yang setia, yang kedua, seorang yang setia itu adalah orang yang mengabdi hanya pada satu Tuhan yang benar dan bukan bercabang hati, bukan mendua hati. Dia sungguh-sungguh berpaut kepada satu Tuhan. Dia sungguh-sungguh taat, patuh kepada satu Tuhan saja dan tidak bercabang hati, tidak mendua hati. Injil Matius pernah mencatat, jangan kamu mengabdi kepada dua tuan, karena tidak mungkin kita mengabdi kepada dua tuan. Jika kita mengabdi kepada seseorang, maka kita akan lebih setia kepada yang satu daripada kepada yang lain. Maka sebetulnya kita harus mengabdi kepada satu Tuhan saja. Gambaran yang tadi sudah ditunjukkan oleh Polikarpus, dia mengatakan setia kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Sekalipun orang pada waktu itu dipaksa untuk menyembah kaisar sebagai tuan mereka, tetapi bagi Polikarpus dan juga jemaat di Smyrna, yang paling terutama dalam kehidupan mereka adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan tidak mau mereka menyangkali iman mereka, karena mereka hanya mengabdi kepada satu Tuhan yang sejati, mengabdi kepada satu Tuhan yang benar. Seorang yang setia mengabdi kepada satu Tuhan yang benar berarti dia tidak mencampur adukan kepercayaan yang satu dengan kepercayaan yang lain, keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain. Bahkan kalau dia adalah seorang petobat, orang yang percaya dari keyakinan-keyakinan yang lama, maka dia harus meninggalkan keyakinan-keyakinan yang lama dan beralih kepada keyakinan kepada Yesus Kristus yang dinyatakan di dalam Alkitab, dalam kebenaran firman Tuhan. Dia tidak boleh masih terikat kepada kepercayaan-kepercayaan yang lama. Dia tidak boleh mencampurkan kepercayaan itu sesudah dia percaya kepada Yesus Kristus. Seorang yang setia, dia tidak mencari untung ketika diperhadapkan pada dua hal yang menarik. Dia memilih berpegang pada prinsip yang benar. Dia kepada apa yang benar menurut Alkitab, karena dia tidak mencampur adukan kepercayaan, tidak mengkompromikan kebenaran firman Tuhan, kebenaran Alkitab dengan kebenaran-kebenaran yang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, orang yang setia adalah
orang yang senantiasa berpegang pada perjanjian. Orang yang setia adalah orang yang berpegang teguh bukan saja kepada perjanjian, tetapi juga pada prinsip atau kebenaran yang dia yakini sebagai kebenaran yang bersumber, yang didasarkan kepada Alkitab yang adalah firman Tuhan. Dia tahu norma tertinggi, dia tahu standar hidup yang tertinggi dalam kehidupannya. Dia tahu bagaimana dia mengambil keputusan, dia tahu bagaimana memutuskan mana yang benar dan mana yang tidak, karena dia tahu standar utamanya adalah firman Tuhan, adalah Alkitab yang adalah kebenaran firman Tuhan. Dia tidak berubah-ubah oleh situasi-situasi yang menekan dia. Dia tidak berubah oleh kondisi-kondisi yang menekan dia. Dia adalah orang yang konsisten dan tidak berubah pendiriannya. Orang yang setia berpegang teguh kepada perjanjiannya. Orang yang setia adalah orang yang dapat dipercayai perkataannya atau janjinya. Orang yang setia adalah orang yang bisa diandalkan. Orang yang setia adalah orang yang bisa dipercayai. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang mengikrarkan pengakuan iman percayanya kepada Yesus Kristus, itu adalah sebuah janji. Ketika seorang mengatakan komitmennya untuk melayani, itu adalah sebuah janji. Maka orang yang setia, dia akan berpegang teguh pada janji ini dan dia pasti melakukannya, pasti mengerjakannya dalam kehidupannya dan tidak melalaikannya. Maka sekali lagi, orang yang setia adalah orang yang dapat diandalkan, dapat dipercayai. Orang yang setia adalah orang yang menuntaskan atau melakukan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ketika seorang diberikan tugas atau tanggung jawab, maka dia tidak akan mencari-cari alasan untuk tidak mengerjakan tanggung jawabnya. Ketika seseorang diberikan tanggung jawab, kepercayaan, maka dia juga tidak akan mencari alasan-alasan kenapa dia tidak bisa menyelesaikan dengan segera. Orang yang setia, orang yang dapat diandalkan, menuntaskan kepercayaan yang diberikannya dengan baik. Orang yang setia adalah orang yang dapat diandalkan karena dia menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dia tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ketika dia melakukan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya, dia bukan hanya bersikap ABS. Ada dua istilah yang muncul, pengertian yang muncul dari istilah ABS. Pertama, orang berpikir ABS itu adalah asal Bapak senang. Dia melakukan segala sesuatu asal Bapak senang, tapi dia nggak punya prinsip, nggak punya keyakinan, nggak punya pendirian. Sekalipun mungkin bertentangan dengan hati nuraninya, asal Bapak senang maka dia akan lakukan, tapi dia tidak punya prinsip kebenaran. Atau orang yang bersikap ABS itu asal badan selamat, asal menguntungkan saya secara pribadi saya lakukan saja. Pokoknya awak selamat, badan selamat, menguntungkan saya. Orang yang setia tidak akan melakukan hal-hal yang demikian, tetapi betul-betul dia akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, dengan tetap berpegang pada prinsip kebenaran, tetap berpegang pada standar kebenaran, yaitu firman Tuhan. Orang yang setia adalah orang yang menghargai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Orang yang setia adalah orang yang memainkan peranan kepercayaan yang diberikan kepadanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang setia adalah orang yang menjalankan tugasnya dengan komitmen yang tinggi, bukan saja kepada lembaga, tetapi lebih-lebih komitmennya di hadapan Tuhan. Dia akan lakukan dengan baik tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi dia akan berprinsip, berpegang teguh pada standar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada
ada contoh yang sangat menarik dan sangat terkenal yang berbicara tentang kesetiaan. Seekor anjing yang diberi nama Hachiko. Dia adalah seekor anjing jantan jenis Akita Inu yang semula dimiliki oleh seorang yang bernama Gichi Saito, tapi kemudian pada akhirnya dia menjadi milik seorang profesor yang bernama Hide Saboru Ueno, seorang profesor yang mengajar di Universitas Kekaisaran Tokyo. Hachiko selalu mengantar majikannya Profesor Ueno ini ketika berangkat kerja. Kadang hanya sampai di pintu rumah, kadang pintu gerbang, tetapi sesekali akan mengantar tuannya sampai ke stasiun Shibuya, stasiun kereta api Shibuya di Tokyo yang kebetulan berada dekat dengan rumah sang profesor. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan Kristus, itu berlangsung setiap hari sampai akhirnya suatu saat terjadi sesuatu yang membuat Profesor Ueno kemudian meninggal secara mendadak dan tidak pernah kembali lagi ke rumahnya. Tetapi Hachiko menunggu terus-menerus Profesor Ueno. Memang semula dia dipelihara oleh berpindah-pindah tangan orang yang satu kepada orang yang lain, tapi pada akhirnya dia berpindah tangan ke keluarga Profesor Ueno yang bertempat tinggal di dekat stasiun kereta api Shibuya. Dan Hachiko setiap sore akan pergi ke stasiun Shibuya untuk menunggu kehadiran Profesor Ueno, tapi pada akhirnya tidak pernah datang kembali. Tapi terus-menerus anjing ini setia, Hachiko setia menunggu Profesor Ueno. Dan ini menarik perhatian dari orang-orang yang berada di sekitar stasiun kereta api tersebut. Kenapa Hachiko berada di tempat itu? Ternyata akhirnya didapati orang tahu bahwa ini adalah anjing milik Profesor Ueno dan anjing ini tidak tahu kalau majikannya meninggal. Tapi betapa setianya Hachiko menunggu Profesor Ueno. Singkat cerita akhirnya kemudian Hachiko dijadikan model menjadi sebuah monumen di depan stasiun kereta api Shibuya yang melambangkan kesetiaan dari Hachiko kepada tuannya dan menjadi inspirasi bagi banyak orang tentang kesetiaan pada waktu itu. Nah, jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang setia adalah orang yang mau berpegang teguh kepada prinsip kebenaran. Tetapi bukan hanya berpegang teguh pada prinsip kebenaran, tapi dia betul mengabdi kepada sang tuan yang dia miliki, pribadi yang terutama yang dia setia, dia taati. Sebetulnya ini adalah gambaran bagi kita secara langsung kritik terhadap kita. Seekor anjing bisa jauh lebih setia daripada seorang manusia. Manusia lebih parah dari seekor anjing dalam tanda kutip dalam hal kesetiaan. Karena banyak orang yang seringkali berlaku tidak setia dalam kehidupannya. Dan gambaran lain dari kehidupan orang yang setia itu adalah orang yang tidak berlaku curang. Orang yang setia itu adalah orang yang hidup jujur. Orang yang setia itu adalah orang yang hidup dengan hati yang lurus. Orang yang lurus dalam perkataannya, antara yang dikatakannya dan dilakukannya itu senantiasa sama dan benar. Gambaran misalnya Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa banyak orang melakukan hal-hal yang curang ketika dia berdagang.
dia melakukan dengan timbangan-timbangan yang menipu, timbangan-timbangan yang curang. Orang yang mau mencapai kedudukan-kedudukan tertentu dalam jabatan-jabatan tertentu, dia juga melakukan hal-hal yang curang, hal-hal yang tidak jujur. Dia suap sana, suap sini, sogok sana, sogok sini, dan dia tidak berlaku setia dengan prinsip kebenaran. Banyak contoh-contoh yang lain yang menggambarkan kehidupan seorang yang tidak setia. Maka gak heran tadi ada sebuah kritikan. Seorang manusia lebih parah dari seekor anjing dalam hal kesetiaannya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan supaya kehidupan kita menghasilkan buah roh, kesetiaan. Orang yang bisa dipercayai, orang yang bisa diandalkan. Orang yang senantiasa berpegang teguh pada perjanjian, pada prinsip, pada kebenaran. Orang yang mengabdi hanya kepada satu Tuhan saja dan tidak bercabang hati. Maka dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan saja, satu Tuhan saja. Kita memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan kepada yang lain. Kita mengabdi kepada Yesus Kristus dan taat kepada Yesus Kristus dan bukan kepada yang lain. Sebagai orang-orang yang setia, kita adalah orang-orang yang senantiasa belajar untuk taat, mematuhi perintah-perintah Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan secara praktis, secara nyata dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Setia mulai dari hal-hal yang kecil, maka kemudian Tuhan juga akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar. Orang yang setia adalah orang yang senantiasa hidup bagi Tuhan, bukan hidup bagi dirinya sendiri. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong kita, memberkati kita melalui bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, supaya kita menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan saja, orang yang dapat dipercayai, dapat diandalkan, orang yang berpegang teguh pada kebenaran, orang yang memegang firman Tuhan sebagai standar tertinggi dalam kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami mohon anugerah-Mu, pertolongan-Mu, supaya kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami menghasilkan buah kesetiaan dalam kehidupan kami. Kami mengabdi kepada Tuhan saja, satu-satunya Tuhan Juru Selamat kami. Kami berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dapat dipercayai, dapat diandalkan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk taat kepada perintah Tuhan, firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.